apa ini yang namanya sakaratul maut. Saya sampai udahlah ikhlas gitu. Tolong sampaikan maafin saya sama pihak-pihak yang lain gitu, kayak mungkin mantan-mantannya ya. Pas Mas Kiwil ngomong kayak gitu sempet kayak terharu gak sih Mbak? Maksudnya kayak langsung deg-degan gitu, kayak kenapa kayak gitu kan. Tapi bukan deg-degan lagi ya, kayak gimana ya, aduh apa saat ini saya harus kehilangan gitu. Mas Kiwil nikah lagi gitu. Apa yang bakalan Mbak Fenty lakuin? Dari awal saya tuh gak pernah melarang. Maksudnya? Saya gak pernah melarang loh. Gak pernah ngelarang gimana? Mas Kiwil, Bang Kiwil kalau mau nikah lagi silakan. Mbak yakin Mbak? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to iPods Interview dan Podcast. Dan sekarang ada Memes Prameswari di sini. Ih, seneng banget udah lama nggak nge-host iPods lagi. Makasih loh Langit Entertainment, makasih loh. Dipanggil lagi. Nah, kali ini bintang tamu kita beberapa waktu yang lalu itu dikejutkan dengan pemberitaan di luar sana, yaitu adalah Mas Kiwil sekarang sedang sakit keras. Dan ada banyak banget pemberitaan yang simpang siur, makanya kali ini Memes mau nanya langsung sama bintang tamu kita kali ini, biar kita tahu ya resource-nya terpercaya langsung gitu. Dan buat teman-teman di luar sana biar nggak bertanya-tanya lagi. Hari ini ada Mbak Fenty, istri dari Mas Kiwil. Mbak, apa kabar, sehat? Sehat, halo. Sehat, alhamdulillah. Ini berarti dari Bandung tadi pagi? Iya, enggak, kebetulan kemarin ke Pangalengan dulu ya, berobat dulu. Abang baru tadi pagi baru kesini ke Jakarta. Oh, jadi tadi pagi sempat berobat dulu? Kemarin pagi. Oh, kemarin berobat pagi berobat dulu. Sorry. Ya, kemarin pagi berobat dulu. Iya. Kayak healing lagi lah, healing terapi alam. Baru tadi pagi, bukan tadi pagi sih, malam jam 2 mungkin kita ke Jakarta. Jadi jam 2 dan sekarang udah jam 1 siang. Iya. Luar biasa, nggak ngantuk Mbak? Kan sempet tidur juga, istirahat di mobil. Iya. Ya harus terus jaga kesehatan ya Mbak ya. Siap. Oke, kalau gitu. Anyway, terima kasih banyak Mbak udah nyempetin untuk datang ke sini di sela kesibukannya dan waktu yang padat juga. Dan sekarang Mas Kiwil juga lagi proses penyembuhan. Makasih banyak udah nyempetin datang ke Jakarta jauh-jauh dari Bandung. Sekarang gimana Mas Kiwil keadaannya, kondisinya? Apakah udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Udah lebih better keadaannya? Sekarang sih abang udah mulai ya. Udah 2 hari ini udah mulai aktivitas kayak biasanya lagi, tapi masih dibatasin sama saya. Kayak nggak terlalu, jangan boleh capek dulu. Terus kalau misalnya beliaunya mau tidur dimanapun, yang penting nggak posisi lagi nyetir ya. Kalau misalnya lagi nyetir pun ya harus berhenti. Kalau misalnya saya pengen tidur gitu, ya harus tidur gitu. Jadi nggak usah memaksain. Jadi kan bisa relax gitu. Benar. Masih dibatasin lah. Mas Kiwil tuh kan orangnya kan periang ya, yeah. Cheerful banget. Mungkin kadang tuh kalau capek tuh nggak dirasa ya nggak sih, Mbak? Nah itu kayaknya makanya salah satu penyebabnya itu juga. Kalau misalnya pas sakitnya awalnya udah ketahuan dari awal-awal sih kayaknya nggak separah kayak ini ya. Karena mungkin yang nggak juga. Saya merasa sehat, nggak butuh istirahat, cuma dengan tidur yang secukupnya. Akhirnya ya seperti ini gitu. Beliau juga sampai gak percaya ini saya sakit gitu. Seorang Kiwil ini sakit, gak percaya beliau sendiri juga. Akhirnya ya dengan semangat keluarga, dengan anak-anak, dengan saya sendiri, alhamdulillah beliau udah mulai biasa lagi gitu. Masya Allah. Jadi memang ya itu satu hal yang harus kita selalu ingat ya. Walaupun kita itu cheerful terus nih, riang terus nih, tapi badan tuh emang tetap harus dijaga sih. Dan tetap harus check up tuh menurut aku penting banget. Buat mengetahui banget. Jadi kita bisa tahu lebih dini gitu kalau misalnya ada apa-apa amit-amitnya gitu.
Tapi luar biasa ya support dari keluarga. Maksudnya teman-teman yang nggak tahu di sini ya, yang kelihatannya dari kamera aja. Karena aku ngelihat keluarga itu datang nemenin, ada anak juga. Tadi ada siapa aja Mbak? Rame-rame. Jadi luar biasa supportnya ya dari keluarga. Memang kan Bang Kyuli tuh agak bandel ya. Kenapa tuh? Agak bandelnya tuh kalau misalnya satunya susah juga minum obat, kurang disiplin. Kalau misalnya kita nggak diingetin, dikerasin sedikit, nggak minum obat gitu. Oh iya. Ya terus nggak mau diem, disuruh istirahat nggak istirahat. Jadi saya ini kayak perlu pendamping, nggak saya aja, anak saya yang paling gede juga ikut, terus ada juga kakaknya Bang Kiwil juga harus ikut, asistennya harus ikut. Jadi satu ada yang gantiin nih, kalau posisinya bener-bener beliau udah capek, ada yang gantiin nyupir. Iya pasti. Terus yang ngingetin obat juga, ada yang ngeremnya, jadi nggak saya aja gitu. Jadi oke lah kalau misalnya mau ikut, harusnya sih beliau istirahat nih, cuman nggak mau nggak mau posisinya nggak mau sepi, nggak mau ditinggal. Saya mau ikut, ya udah ikut, tapi disiplin. Minum obat, kalau lelah ya harus istirahat. Kayak barusan di bawah saya mau tidur, ya udah tidur aja gitu. Masya Allah, tapi tetap sih luar biasa banget support keluarga, saling mengingatkan satu sama lain. Iya, alhamdulillah. Keren banget. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih sebenarnya Mas Kiwil tuh sakit apa ya? Kok aku gak tega banget ngeliatin foto tuh beredar benar-benar terkapar lemah gitu tiduran. Iya, karena kita taunya Mas Kiwil kan emang periang banget. Periang banget, iya ya. Jadi sih sebetulnya kalau menurut dari medis tuh Bang Kiwil tuh nggak ada sakit apa-apa. Nggak ada. Jadi awal prediksi saya tuh dengan keluarga, beliau tipes sama, kalau antara tipes sama DB. Karena gejalanya dari awal tuh kayak kepala sakit, terus badan tuh kayak ngilu-ngilu gitu. Lebih mengarah ke DBD. Nah, pas hari pertama di IGD itu saya lab, nggak ada sakit apa. Beliau mengeluh sakit kepala, saya tes kolesterolnya, nggak ada kolesterol. Normal. Trombosit ada turun, tapi masih di bawah aman, masih aman. Terus beliau mengeluh sakit di perut, saya cek lambungnya, alhamdulillah sehat. Beliau mengeluh di bagian dada, sesak napas. Memang sempet waktu di GD napasnya kayak terengah-engah gitu. Terengah-engah, kayak sempit gitu. Di hari kedua di rumah sakit saya sempet rongsen dengan dokter tuh, di rongsen enggak juga. Bersih, bagus. Terus jadi prosesnya tuh memang satu-satu. Demamnya tinggi, lakukan lab juga bukan ke DB. Jadi otomatis semuanya alhamdulillah dari hasil lab Bang Kiwil itu nggak ada apa-apa. Sehat walafiat ya harusnya. Harusnya seperti itu, tapi kondisi badannya beliau lemah, yang mengharuskan dirawat. Nah itu menurut keterangan dokter sih ada beberapa virus yang saya juga nggak mengerti. Itu virus apa? Saya tanya langsung saat itu tuh waktu di IGD itu, ini virus corona bukan virus corona. Tapi kita kan lagi observasi nih. Apakah yang lagi rame sekarang itu hepatitis kan? Tapi kan nggak mungkin gitu. Tapi hepatitis gejalanya kayaknya nggak seperti itu deh. Nah itu, jadi waktu cek kemarin saya masih observasi juga nih dengan dokter. Kebetulan dokternya juga salah satu teman saya. Ini arahnya kemana? Sakitnya tuh apa sebetulnya sakitnya gitu? Jantung seperti apa gitu? Masih abu-abu. Cuman kita tetap berusaha. Obat di medis saya kasih juga disiplin. Terus dengan herbalnya juga saya nggak terus gitu, dengan dorongan doa minta doa juga saya terus gitu sama teman-temannya, sama semuanya ya. Berusaha terus lah buat kesembuhannya Bang Kiwil. Masya Allah. Mbak, strong woman banget sih Mbak. Ya kan gimana ya, kalau misalnya nggak dikuatin sama kita, betul. Mau sama siapa lagi? Istilahnya Bang Kiwil sakit ya udah menjadi tugas saya. Iya. Gitu, udah kewajiban, udah tugas saya sebagai istrinya. Gitu. Nah
tinggal nanti Bang Kiwilnya mau nggak ada semangat buat sembuh lagi nggak gitu. Tapi kalau aku lihat orangnya karena cheerful terus jadi ya semangat Iya, ya. alhamdulillah gitu. Semangat Meski ya, apalagi dikelilingi dengan orang-orang yang dicintai gitu ya kan. Tapi meski kadang-kadang tuh beliaunya juga bener nggak ya saya sakit gitu. Oh iya. Iya, bener nggak ya? Mah bener nggak papa sakit? Bener, memang harus istirahat. Tapi ya agak-agak bandel kalau nggak diem karena jenuh juga mungkin harus tidur. Terus harus diem, nggak bisa beliau seperti itu gitu. Ini juga sempat ada berita Mbak, permisi sebelumnya nih. Dengar-dengar katanya Mas Kiwil tuh sampai nggak bisa ke kamar mandi. Mohon maaf nih, sampai juga sempat untuk buang air besar di celana. Iya. Itu benar. Itu bener karena waktu masuk IGD itu hampir 6 jam ya. Hampir 6 jam. 6 jam di IGD. Itu udah nggak bisa yang buang air besar, buang air kecil udah nggak sadar. Beliau tuh udah tahu-tahu maaf ya ada kotoran gitu, udah basah. Iya. Udah antara inget enggak gitu. Antara kalau inget dia udah kok ada teman saya gitu, ada yang nyebutin beberapa nama komedian yang udah almarhum sampai saya tuh Ya apa Allah. ini yang namanya mungkin beliau ini mau dipanggil gitu. Apa ini yang namanya sakaratul maut, saya sampai udahlah ikhlas gitu. Apa saya kehilangan suami saya itu waktu itu gitu. Bener-bener pasrah yang bener-bener ngelihat Bang Kiwil juga dalam keadaan sadar enggak lagi. Manggil nama kita lagi kayak tidur lagi, dipegang ini sakit, dipegang itu sakit. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma percaya ke dokter, tetap menguatkan Bang Kiwil dan terus berdoa aja biar beliau kuat, saya kuat, semua keluarga juga kuat gitu. Akhirnya alhamdulillah selama udah 6 bulan itu observasi dokter nyaranin udah Bu katanya Bang Kiwilnya biar dirawat dulu. Nah, akhirnya dirawat selama 4 hari nggak ada hasil apa-apa. Berarti itu nyari taunya tuh selama 6 bulan ya? Itu 6 bulan enggak sih? Itu tadi 6 jam. Oh 6 jam di IGD. Iya. Yang tadi ngedeteksi yang 6 bulan itu? Enggak ada 6 Oh, bulan. enggak. Oh ya udah. Jadi tadi di IGD itu sempat 6 jam itu kapan Mbak? Itu di mungkin 10 sekarang baru sembuh 2 hari, berarti semingguan kemarin. Baru itu banget ya? Hari Minggu ini berarti tanggal berapa ya? Baru banget. Baru ya, banget. semingguan ini Iya, ya pokoknya. sekitar semingguan. Pokoknya Bang Kiwil stabil ini baru 2 hari. Masya Allah, dan udah nyempetin ke Jakarta juga. Karena apa sih biar beliau juga terhibur, Iya biar sih. nggak jenuh juga. Udah sekalian ayo ajak anak-anak kita makan, meski banyak juga makanan yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, pasti. yang hanya yang bisa dimakan hanya ikan, gitu. Ya udah, biarin lah, biar cepat sembuh gitu. Iya, kadang tapi emang dorongan dari psikis itu penting banget Penting ya. banget. Kalau di rumah sakit terus suntuk ya kan, malah nggak sembuh-sembuh jadinya. Nah, ini bagaimana perawatannya dari dokter untuk Mas Kiwil Mbak sekarang? Sekarang sih masih di ini ya kayak antibiotik ya, suntikan lambungnya juga masih itu. Terus obat tidurnya karena masih gelisah-gelisah. Jadi ada kalanya kalau malam saya masih kasih obat tidur. Kalau misalnya kalau malam kan datang nyeri pinggang, nyeri dada gitu. Jadi saya kasih obat tidur. Obat seperti itu aja. Biar tidurnya lebih pules sih pasti. lebih Karena pules. kalau orang lagi nyeri kan gelisah. Iya, nggak nyaman gitu ya. Ini kalau misalnya kita observe lagi ya. Jadi tadi kita nggak tahu penyakitnya apa. Diperiksa sama dokter mau bagian apa aja ternyata normal. Sempat nggak sih Mbak ada kepikiran kalau ini kayaknya semacam kiriman dari orang yang mungkin nggak suka sama Mas Kiwil, atau emang Mbak pikirannya positif aja kayak oh ya mungkin kecapean aja kali ya gitu. Ya bukannya seuzon sih, tapi kan kejadian seperti itu kadang banyak terjadi di kota-kota besar. Dan ada juga yang mungkin yang seperti itu. Awalnya sih saya sih lurus-lurus aja ya. Mungkin yang tadi bilang itu ya mungkin karena faktor kecapean juga. Tapi ada juga kan beberapa teman, keluarga gitu yang ngasih saran, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini mungkin
dikirim orang apa seperti apa. Tapi kan di balik semua itu tetap kita harus berusaha, walaupun itu entah dikirim dari mana kita nggak tahu ya. Tapi saya pribadi sih tetap ngobatinnya ya baik medis dan kalaupun ada non medisnya ya sama-sama lah gitu. Saya sama Bang Kiwil sama-sama berobat gitu dalam dua hal ini gitu. Tapi nggak ada berpikiran ini mungkin ada kiriman orang, ada yang benci, ya namanya manusia ada aja mungkin ya, apalagi tipikal seperti suami saya yang kayak gitu Bang. Lebih banyak mungkin orang tuh berpikirnya ya jelek mungkin. Tapi terutama saya ya lebih pasrah aja lah. Itu mudah-mudahan ya doanya tetap cepat sembuh gitu. Benar. Tapi memang iya sih, paling utama menurut aku energi yang paling kuat itu adalah doa. Dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena emang cuma Allah yang bisa menyembuhkan semuanya. Dan kita nggak tahu ini apa, tapi insya Allah Mas Kiwil bisa cepat sembuh. Amin. Ngomong-ngomong masih tentang sedikit mistis ya bisa dibilang, sempet nggak sih bawa juga ke orang pinter gitu, kayak atau mungkin ada yang sempet ngasih tahu, kan kadang kan orang kayak main ngasih tahu tuh kayaknya ada yang ngirim deh gitu. Nah ada juga kayak kemarin itu salah satu sahabat saya juga bilang gini, Teh mungkin lebih baik kita berobatnya di daerah ini gitu. Mungkin si Abang Kiwilnya bukan secara medis gitu. Ya mungkin insya Allah lah kalau misalnya abangnya mau, mungkin nggak capek, ya saya juga akan ngelakuin apa yang teman-teman saranin dengan namanya berusaha ya. Iya, ikhtiar lah gitu. Apapun jalannya itu, ya penting beliau sembuh gitu. Tuh. Berarti ini masih belum mencoba ke sana ya? Belum. Kayak sounding deh gitu teman-teman. Jadi kan di medis kita juga masih observasi. Dari hasil check up kemarin kita masih observasi. Jadi arahnya beliau ini kemana sakitnya itu, dan seperti apa penyembuhannya nanti ke depannya akan seperti apa. Dan misalnya kalaupun ada yang hal-hal gaib seperti itu ya nantinya mungkin akan seperti apa gitu kan. Masih ada keluarga, anak-anaknya. Saya kan nggak sendiri gitu yang harus bener-bener papa kalian seperti ini gitu, ayah kalian seperti ini harus seperti apa nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu. Jadi semuanya yang kayak kemarin itu saya harus keluarga gitu, intinya harus tanya dulu ke keluarganya. Memang saya sendiri pengen terbaik buat kesembuhannya Bang Kiwil, tapi tetap kan ada anak, ada keluarganya beliau gitu, tetap saya konsultasikan sama keluarga besar. Dan alhamdulillah juga komunikasinya gampang ya, mudah kan, dengan keluarga kan deket banget kan. Iya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita ini istilahnya kayak buntu gitu, nggak tahu mau cari kemana, jadi pasti bisa berdiskusi sama keluarganya Mas Kiwil. Alhamdulillah masih bisa. Ya. Dan dengar-dengar Mas Kiwil ini sudah sampai membicarakan soal kematian seperti yang tadi Mbak udah sempat ini obrolin. Kalau boleh tahu nih, ucapan-ucapan apa yang sempat dikeluarin sama Mas Kiwil waktu itu? Selain nyebutin nama-nama teman-teman yang sudah nggak ada. Abang malah lebih sering meminta maaf. Minta maaf? Ya. Seperti maafin saya ya gitu. Terus tolong sampaikan maafin saya sama pihak-pihak yang lain gitu, kayak mungkin mantan-mantannya ya. Tolong sampaikan maaf saya sama anak-anak ya, begitulah gitu. Lebih sering meminta maaf. Mungkin karena saya nggak tahu ya, saya cuma bisa melihat, kan beliau yang merasakan. Sampai ada 2-3 hari itu ya lebih banyaknya meminta maaf. Minta maaf gitu. Itu aja. Masya Allah. Pas Mas Kiwil ngomong kayak gitu sempet kayak terharu gak sih Mbak? Maksudnya kayak langsung deg-degan gitu, kayak kenapa kayak gitu kan. Tapi bukan deg-degan lagi ya, kayak gimana ya, aduh apa saat ini saya harus kehilangan gitu, kayak yang benar-benar tarik napas, aduh udahlah mungkin saatnya sekarang ini gitu. Udah yang ikhlas bener gitu ya Allah, udah mungkin seperti ini gitu, kehilangan gitu. Karena saya juga kan dengan mantan suami kemarin kan meninggal juga. Tahun berapa itu Mbak? Itu 4 tahun yang lalu. Sempat saya berpikir apakah saya harus kehilangan lagi. Nah itu yang ini, apa saya harus kehilangan lagi.
kalau bisa gitu, bisa memohon jangan gitu, jangan sekarang gitu, biar sama-sama masih saling memperbaiki, baik saya, baik Bang Kiwil. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan dalam tahap penyembuhan ini, pemulihan ini, beliau juga agak sedikit berubah mungkin gitu, nggak lebih disiplin mungkin nantinya gitu, dalam makanan, dalam waktu, dalam segala hal gitu. Ngomong-ngomong tentang kalau orang sakit itu nanti bisa berubah jadi lebih disiplin dan lain-lainnya, aku tuh pernah dikasih tahu katanya kalau orang yang sakit itu kadang kayak Allah tuh kasih peringatan buat kita. Nih loh, kamu tuh kurang ngejaga kesehatan kamu, kayak ini loh suka tidur malam, ini loh kamu tuh badan nggak dirawat, nggak dikasih makan, makanya telat terus dikasih sakit gitu. Terus katanya juga kalau demam itu bisa ngehilangin dosa-dosa kita. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan Amin. setelah ini cepat sembuh Mas Kiwil dan lebih terus sehat, terus habis itu lifestyle-nya juga bisa lebih diperbaikin. Amin. Maaf ya nih, mohon maaf ini ada pertanyaan juga. Banyak netizen yang berkomentar kalau penyakit Mas Kiwil itu lantaran dosa-dosanya masa lalu. Ini kata netizen ya Mbak ya. Gimana sih Mbak nanggepin dari komentar-komentar netizen ini? Enggak kata netizen saja. Menurut Bang Kiwil juga memang seperti itu. Menurut Bang Kiwil sendiri? Iya. Mungkin ini karena dosa di masa lalu saya. Beliau juga mengakui. Udah sampai di titik seperti itu. Makanya beliau itu sekarang lebih banyak meminta maaf. Itu. Karena bukan suara netizen aja. Suara beliau juga udah seperti itu. Gitu. Udah bener-bener ngerasain yang saya harus berubah gitu. Bagi Bang Kiwil. Ya, sebenarnya kalau mau ngomongin punya salah sama orang lain, kita semua tuh punya salah. Iya. Iya nggak sih? Kayak termasuk aku sendiri. Pasti ada yang nggak suka sama aku dan lain sebagainya. Atau aku pernah ngelakuin suatu kesalahan yang tanpa disengaja. Kayak gitu. Jadi kadang susah ya Mbak ya. Kalau misalnya benar-benar jadi yang bersih itu nggak ada, iya. Nggak bisa. Jadi ya semoga lah kita doakan yang terbaik buat Mas Kiwil. Nah ini ada berita. Jadi judulnya adalah Fenty Wigianti down, urus Kiwil yang sedang sakit. Ke kamar mandi pun sudah nggak bisa, buang air besar di celana. Apa yang membuat Mbak itu down waktu itu? Karena aku lihat Mbak ini kayak strong woman banget loh. Alhamdulillah saya di depan semuanya nggak mau nunjukin yang, gimana gitu. Saya ini seperti yang nggak mau gitu, lemah banget, nggak mau. Depan Bang Kiwil pun saya nggak mau kelihatan. Bahkan saya sama abang tuh berusaha saling menguatkan. Cuman ada titiknya kadangkala tuh kalau misalnya ngelihat beliau lagi tidur, aduh kayak mental tuh udah kayak udah tarik napas pun udah harus dalam banget gitu. Udah kayak bukannya nyesel, bukannya apa gitu, tapi mungkin udah menjadi bagian saya gitu ngurusnya, bener-bener yang harus sayang sama beliau gitu. Kalau misalnya nggak ada saya nggak sayang sama beliau terus saya nyerah kan, kasihan gitu. Siapa lagi gitu, anak-anaknya belum ada yang benar-benar dewasa gitu. Yang namanya downnya ya hanya seperti itu, tarik napas. Lebih banyak pressure sih sebenarnya ya, tekanan dari luar sana. Apalagi kan Bang Kiwil ini kan public figure juga. Jadi apapun yang Mbak lakuin itu juga orang-orang tuh berkomentar. Jadi kalau misalnya lihat di sosial media kadang ini nggak sih Mbak, kayak sempat ngerasa sakit hati nggak sih Mbak? Kan Mbak juga udah ngelakuin yang terbaik nih. Tapi kadang ada orang yang kayak, wah istrinya mah gini doang kayak gitu ya nggak sih? Itu bikin sakit hati nggak sih Mbak? Sakit hati sih, tapi nggak dipikirin. Ya udahlah, saya udah bukan itu loh gitu, bukan seperti itu, bukan seperti apa yang mereka omongkan, itu aja. Tapi aku yakin sih Mbak, kenapa Mbak sekarang bisa jadi istrinya Bang Kiwil, karena cuma Mbak doang wanita kuat yang bisa jagain Bang Kiwil. Iya loh, kan Allah tuh selalu kayak gitu. Allah kalau kasih kita ujian ya, karena Allah yakin kita tuh bisa ngelewatinnya. Amin. Sempet ada kepikiran gak sih Mbak, kenapa pas lagi sama Mbak
Bang Kiwilnya ini jatuh sakit lah, yang ini, yang itulah, ujiannya itu banyak gitu. Kalau manusiawi ada sempet ya, sempet. Tapi kan awalnya saya menikah dengan Bang Kiwil itu tuh udah ngambil resiko yang siap suka dan duka. Masya Allah, Jadi, itu jelek banget ya aku barusan. Iya, Suka dan duka. Ya. Iya sih, tapi harus tetap saling support, harus tetap saling dukung, saling menguatkan. Meski kalau misalnya sepintas berpikir kita, kenapa sih dengan yang lalu-lalu tuh seperti yang, seorang yang Kiwil komedian tuh yang seperti apa? Terus dengan kehidupan dengan saya tuh penuh dengan ujian. Tapi itulah, biar kita tuh bisa lebih memperbaiki ke depan tuh seperti apa. Baik saya pribadi, baik Bang Kiwil pribadi. Nah dengan sakitnya seperti ini ya mungkin ini teguran. Bagi Bang Kiwil, bagi saya sendiri. Biar rumah tangga ini lebih baik, mengarah terus lebih baik, belajar untuk menjadi lebih baik. Apalagi itu yang dibilang manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau misalnya kita harus dosa dari yang lalu-lalu, kita kan nggak tahu. Gitu. Itu jadi nggak ada yang, tetaplah kembali lagi ke komitmen awal berdua. Di pernikahan itu saya mau menerima Bang Kiwil itu seperti apa, ya harus diterima gitu, memang kewajiban. Wah ini benar-benar ngebuka pikiran aku banget sih Mbak, karena aku kan belum nikah ya Mbak ya. Dan kalau misalnya anak-anak yang lagi pacaran tuh mungkin kelihatan seneng-senengnya aja. Nah itu ya memang gitu. Memang seperti itu ya, kalau anak-anak lagi bucin-bucinnya tuh nggak berpikir sakitnya seperti apa, yang dipikirinnya senengnya doang kan. Justru di saat kita kena dengan siapapun, dekat dengan siapapun, kita harus bikinnya jangan senengnya dulu. Siap nggak kita nih menghadapi perjalanan yang namanya uang tidak akan ada terus. Badan itu tidak selamanya akan sehat. Ada dalam setahun tuh kita ada sakitnya, meski 1 jam atau enggak 1 hari. Pasti siap nggak kita gitu? Baik pasangan kita, apa misalnya istri kita atau suami kita gitu. Siap nggak menghadapinya itu? Jangannya, aduh senengnya aja gitu. Harus seperti itu gitu. Itu the real rumah tangga yang pengalaman sendiri ya? Itu harus memang seperti itu. Saya sendiri seperti itu. Dan apapun itu yang terjadi ya dijalanin bersama-sama. Saling menguatkan. Wih, luar biasa loh. Keren banget, salut banget aku. Kalau istri sebelumnya apakah masih memberikan support ke Mas Kiwil juga? Istri sebelumnya saya kurang tahu ya. Saya tuh orangnya yang nggak pernah mau terlalu mengorek masa lalunya beliau. Jadi komunikasinya juga jarang gitu? Komunikasi dengan mantannya beliau pun masih, karena saya tuh bukan membatasi ya. Ada hal yang harus saya bicarakan dan ada yang enggak. Mungkin juga kalau misalnya di belakang saya seperti apa komunikasi saya nggak tahu. Tapi lewat saya sendiri sih nggak ada. Jadi jadi belum pernah mencoba buat ngehubungin Mbak Roimah dan salah satunya lagi siapa? Maggie. Iya sama Mbak Maggie. Iya. Nggak ada. Kalau anak-anak Mas Kiwil sendiri gimana? Ngelihat ayahnya sakit terus gitu, boleh nggak sih ngejenguk ke rumah sakit? Soalnya kan kadang di rumah sakit sekarang di restrict ya dengan adanya COVID, jadi kayak susah gitu buat keluarga jenguk. Waktu di rumah sakit nggak, memang sayanya yang nggak boleh jenguk ayahnya, sama saya ditahan karena satu itulah namanya rumah sakit ya, kita ikut peraturan juga gitu. Nah kalau misalnya pas kemarin pulang ke rumah, alhamdulillah anak-anak udah ada yang jenguk, telepon, WA juga ada. Udah. Iyalah, pasti khawatir banget tahu kondisi bapaknya sakit. Udah gitu se-Indonesia jagat raya lagi yang tahu dia. Bahkan ada salah satu anaknya tuh yang sampai bilang gini, udahlah ya, udah stop ya, jangan kawin-kawin lagi, ada. Masya Allah, pengen ngomong kayak gitu. Iya, udah ya udah tua, udah sakit gitu. Siapa ada salah satu anaknya Abang boleh dibocorin. Udah ya jangan ini terus, saya udah jangan nikah terus, udahlah ya udah sakit sekarang, yang penting ayah tuh sembuh dulu gitu. Udah pokoknya ini yang cinta terakhir lah pokoknya. Amin, ya. Mintil jannah ya. Amin. Mbak, ini ada berita satu lagi.
Fenty Vigianti menyesal jadi istri Kiwil. Ini berita serem-serem ya kalau ngasih biar clickbait gitu kali ya. Apa gimana sih? Nggak ngerti Saya deh, itu Mbak. gini, jujur di rumah itu saya itu nggak ada TV loh. Nggak ada TV? Iya, ada pun nggak pernah dinyalain. Oh, karena suka nonton YouTube ya? Langit Entertainment ya? Enggak juga. Saya jarang sekali. Kadang gini ada berita apa, saya tuh taunya udah 2 minggu nih. Oh. Nah, kalau saya heran, mungkin karena saya sendiri mungkin curhat ya. Jadi, aduh kayak gimana nih? Saya sendiri saya paling anti yang dengan namanya berita-berita artis, saya nggak ini. Ini diri sendiri sekarang menyesal apa segala macam. Baik kalau misalnya saya dibilang nyesel atau enggak, kan apa pantas saya omongin di sini kan enggak ya? Yes. Itu cuma adanya di sini aja. Hati dan Allah yang Nah, tahu. hanya Allah yang tahu. Hati saya tuh jangankan orang-orang terdekat ya atau di lingkungan sini. Hati saya tuh hanya Allah yang tahu. Saya nyesel, saya seperti apa nggak ada yang tahu. Jadi orang silahkanlah gitu. Tetapi tetap saya tuh ngelakuin yang terbaik buat Bang Kiwil. Ya, namanya berita kan juga kayak Iya. gitu. Pasti suka ada clickbaitnya. Iya. Biar orang baca, biar orang klik gitu. Tapi ya nggak perlu semuanya didengerin sih Mbak. Dan buat teman-teman di luar sana juga, buat netizen-netizen nggak boleh baca berita, tapi nggak harus 100% percaya karena emang kenyataannya yang tahu ya diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini dengar-dengar juga ada berita simpang siur di luar sana, katanya Mbak sempat mau gugat cerai Mas Kiwil. Apakah itu benar? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak tuh ya kan, emang berita itu serem banget deh. Serem banget deh. Enggak lah. Justru kan kalau misalnya Amit-amit. itu amit-amit ya. Kembali lagi kita berkomitmennya seperti apa. Masa dengan keadaan sakit, dengan keadaan yang benar-benar ngebutuhin kita ngelakuin seperti itu, apalagi kita harus nyesel ya. Enggak lah. Amit-amit jangan sampai kayak gitu. Oh ya Allah, ternyata cuma berita doang, guys. Nah, bahkan pernikahan Mbak Fenty dan Mas Kiwil pun sempat tidak dipublikasikan sama Mas Kiwil. Kenapa begitu? Apakah sekarang emang pinginnya lebih private aja atau gimana? Dulu tuh sempet ya, saya juga sih sempet bingung dulu kenapa sih saya diumpetin gitu. Awalnya sedih, terus kenapa seperti ini gitu. Tapi dengan penjelasannya beliau saya mengerti gitu. Dan posisinya waktu itu kan lagi rame dengan mantannya yang kedua ya. Lagi baru baru selesai. Dan dengan yang Bunda Roimah istri pertama pun sama sedang proses juga gitu. Akhirnya ntar malah terjadinya tudingan gini cerai gini lagi kawin cerai ya udahlah kita tenggelam dulu, meski harus udah kebuka ya udah kebuka aja. Iya, karena kan menikah ini kan kabar yang indah ya, kabar yang baik, memang harusnya sih dipublikasikan, cuman ya tiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing ya. Iya. Dan memang sudah kemarin seperti itu. Ya untuk menghindari para berita yang simpang siur nggak jelas kan. Nah, terus apa sih yang membuat Mbak Fenty bertahan sampai saat ini? Sayang sama Bang Kiwil. Bucin. Memang cinta, emang real love ya. Real love, Masya Allah. Ih, so sweet banget, pengen nangis. Emang sayang So gitu, sweet banget. Nggak ada yang dibikin-bikin, memang seperti itu. Jadi memang cinta, melalui cinta itu kita jadi bisa menjadi orang yang kuat, jadi bisa ngelewatin banyak hal, dan mau melakukan segalanya ya Mbak. Segalanya. Luar biasa loh, pure love loh ini guys. Dengar-dengar nih, karena melihat perjuangan Mbak, Mas Kiwil tuh janji gak mau nikah lagi. Wih, bener ya? Bener. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Kiwil, alhamdulillah Mas Kiwil. Alhamdulillah cinta terakhir gitu. Jadi kayak gini, pas minta maaf itu ya memang beliau berjanji ya mudah-mudahan ya. Janjinya terus ditepatin. gitu, ya.
Tapi kita kan nggak bisa menolak takdir. Kalau misalnya takdir Allah berkata lain, gitu. Tapi Seenggaknya udah berikhtiar. Udah berikhtiar, gitu. Mbak percaya nggak sih? Maaf sebelumnya. Kalau misalnya nanti ternyata Mas Kiwil nikah lagi gitu, apa yang bakalan Mbak Fenty lakuin? Dari awal saya tuh nggak pernah melarang. Maksudnya? Saya nggak pernah melarang loh. Nggak pernah ngelarang gimana? Mas Kiwil, Bang Kiwil kalau mau nikah lagi silakan. Mbak yakin Mbak? Yakin. Masya Allah yakin Mbak? Yakin. Yang penting tuh beliau siap. Maksudnya bentar. Ini konsepnya gimana? Karena kebanyakan perempuan itu kan maunya ya udah suami itu buat dia aja. Iya, gitu. memang saya juga pengennya seperti itu. Tapi di saat rumah tangga yang ada kebohongan, ketidaknyamanan gitu, lebih baik dibicarakan. Saya mau nikah lagi. Wow, Silakan. Yang penting tuh siap. Yang namanya poligami itu sepengetahuan saya ya nggak ada. Semuanya tuh bikin ruwet, pusing. Nah, siap nggak beliau ini dengan semua permasalahan yang ada, seperti yang lalu-lalu. Siap, silakan. Itu. wow. Iya. Silakan tanya ke Bang Aku Kiwil speechless, sendiri. aku cuman bisa ngomong wow. Iya, silahkan. Masya Allah, Bener. luar biasa. Tapi bicara dan dikomunikasikan baik-baik. Iya, nggak yang tiba-tiba pulang terus yang Bu, ya. tiba-tiba, nah itu Aku yang udah nggak- nikah lagi. apalagi Itu dengar yang nggak di baik infotainment, wah Kiwil, itu nggak bisa. Kalau misalnya bicara, oh Mas saya ini udah nggak nyaman dengan rumah tangga dengan kamu. Saya ini sudah tidak bisa berumah tangga dengan kamu. Saya sudah tidak nyaman. Saya sudah tidak mau tinggal di rumah ini. Silahkan. Ya Allah, Mbak Fenty itu manusia apa malaikat ya? Nggak tahu. Konsepnya ya? Nggak tahu, karena gini, saya itu rajin ya ke Bang Kiwil tuh hampir kalau dibilang setiap hari enggak. Saya sering gini nanya ke beliau itu, "Pah, masih nyamankah gitu berumah tangga dengan saya?" Deg-degan gak sih nanya kayak gitu? Enggak, Enggak. kadang enggak, biasa aja. Karena udah biasa. Ih, aku merinding. Kadang kalau misalnya sambil bercanda, "Pah, masih nyaman nggak? Masih enak nggak masakannya?" Saya sering. Wow. Iya. Mbak, aku jadi keinget itu deh, web series yang dulu rame banget. Tahu nggak Mbak? Yang punya istri terus tiba-tiba ternyata punya yang lain. Itu kayak luar biasa. Semoga ini sabarnya Mbak itu jalan menuju surga ya. Amin. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu, termasuk aku nggak tahu sih, aku nggak bisa ngebayangin sampai ke sana sih. Tapi wah, luar biasa banget. Masya Allah. Ini jadi ngebuka pikiran teman-teman semuanya ya. Kalau tiap orang tuh punya pilihan hidup masing, punya mindset sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya memang siap untuk dipoligami, ya nggak apa-apa. Itu Ya. pilihan hidupnya Mbak Fenty. Tapi ada orang yang nggak bisa kayak gue, juga mungkin karena gue nggak pernah di rumah tangga ya. Jadi tiap orang punya pilihan hidup masing-masing sih. Tapi kita harus tetap berusaha menjadi yang terbaik. Iya, kalau itu iya sih pasti. Gitu. Meski seperti ini kita harus tetap menjadi gitu. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha menjadi yang terbaik, beliaunya nggak suka, nggak nyaman, ya sudah gitu. I see. Nah, kalau ngomongin tentang rumah tangga ini Mbak, ini udah kelar nih Mbak. Ini itu dan segala macam. Yang aku tahu Mbak itu memang belum ada anak sama Mas Kiwil, atau emang sekarang lagi isi Mbak? Enggak, karena ini perutnya lagi gendut. Mohon maaf Mbak, mohon maaf. Cuman menerka-nerka aja, itu pertanyaan dari tim kreatif Mas, saya tinggal ngomong ya. Mohon maaf Iya. Mbak. Tadi ngomongnya kayak gitu, oh ya udah saya tanyakan. Saya belum dipercaya mungkin ya sama Allahnya. Tapi memang ada rencana kayak secepatnya top chair gitu misalnya. Kalau masalah itu kita nggak pakai target ya, kapan mau dikasih ya alhamdulillah. Enggak pun ya nggak apa-apa. Anak kita udah banyak. Berapa ya berarti sekarang ya? Total semua anaknya Bang Kiwil itu ada dari istri pertama 4, istri kedua 4, anak bawah saya kan ada 2, jadi total 10. 10. Kurang nambah satu lagi Mbak, kita Iya. bikin tim sepak bola kesebelasan bagaimana? Jadi yang penting tuh sekarang Udah berasa kayak keluarga Halilintar Mbak. Iya, sekarang tuh yang penting tuh gimana caranya biar mereka bisa sekolah, bisa tetap komunikasi sama ayahnya, itu aja. Padahal ntar ada anak nggak keurus gimana? Udah Iya. aja lah yang ada dulu gitu, kita Iya. sayang yang ada gitu, yang udah gede-gede gitu aja.
Jadi intinya dinikmatin aja ya jalannya. Dinikmatin, dijalani. Dikasih gitu. alhamdulillah, belum juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya, Masya Allah. Aduh, Mbak Fenty keren banget loh, masih bisa bertahan sampai sekarang. Such a strong woman. Aku doakan mudah-mudahan Mas Kiwil cepat sembuh dan sehat terus. Begitu pula untuk Mbak Fenty dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah nggak terasa sudah 30 menit Mbak kita ngobrol-ngobrol di iPods ini. Dan menurut aku ini salah satu interview yang aku suka karena aku bisa ngerasa nyambung banget sama Mbak Fenty dan aku bisa berdiskusi gitu, bertukar pikiran. Luar biasa banget. Terima kasih banyak loh Mbak Fenty sekali lagi udah nyempetin ke iPods. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton. Ada satu pesan sih menurut aku dari aku nih buat teman-teman dari yang 30 menit kita ngobrol ini, yaitu believe in God and good things will come to you. Percayalah kepada Tuhanmu, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hal-hal baik akan datang kepadamu nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Once again thank you for watching and I'll see you guys in the next iPod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.